Gue bukan tipe orang yang percaya sama hal-hal mistis. Jujur aja, dari kecil, semua cerita hantu, kuntilanak, atau apalah itu, selalu gue anggap bumbu buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi kejadian ini, serius, ini ngerubah semuanya. Bintang, namaku Raka, gue anak rantau, kerja sebagai fotografer lepas di Jogja, udah hampir 3 tahun tinggal di sini. Hidup gue ya biasa aja, kadang dapet job motret buat event, kadang freelance bantuin proyek dokumenter. Sampai suatu hari, temen gue, Ciel sesama fotografer yang hobi motret tempat-tempat terbengkalai ngajak gue explore lokasi yang katanya masih perawan, belum pernah diposting siapapun. Namanya Desa Liripitu. Waktu pertama kali Tio nyebut nama itu, gue udah ngerasa agak aneh. Liripitu? Gue buka Google Maps, nyari di GPS, gak ada. Bahkan gue coba cari-cari lewat forum, medsos, semua nihil. Tapi dia meyakinkan, katanya tahu dari sopir truk yang suka bawa hasil bumi dari daerah Kulon Progo. Desa ini katanya terpencil di atas bukit dan jalurnya cuma bisa dilalui jalan setapak kecil di antara perkebunan. Kalau berhasil dapet spotnya, bisa viral bro. Alamnya masih perawan, katanya juga ada bangunan tua zaman Belanda, gitu kata dia. Bintang, akhirnya, dengan peralatan seadanya kamera, tripod, senter kepala, dan sedikit bekal kita berangkat pagi-pagi. Naik motor trail sewaan, perjalanan awalnya lancar, tapi makin jauh, makin masuk ke hutan, sinyal HP mulai hilang. Jalanan pun makin sempit, lebih mirip jalur pendakian daripada jalan desa. Tio bilang, tenang, bentar lagi nyampe. Tadi kata warga, abis tanjakan ini, langsung ketemu gapura desanya. Dan bener, kurang lebih 2 jam, sejak ninggalin jalan aspal terakhir, kita nemu semacam gapura dari batu tua, gak ada tulisan nama desa, cuma simbol kayak aksara Jawa kuno, yang udah pudar. Aneh sih, tapi ya kita lanjut. Begitu masuk area desa, ada rasa gak enak langsung nyerang. Bukan karena horor ya, tapi lebih ke rasa sepi yang gak biasa, sunyi banget, gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung, bahkan suara angin pun kayak teredam. Desa itu benar-benar kayak kota mati. Tapi anehnya, semua rumah di sana kelihatan bersih, gak ada rumput liar, gak ada debu tebal, kayak ditinggalin barusan. Serius, ini desa mati. Tapi kayak baru dibersihin kemarin loh. Gue ngelituk sambil motret salah satu rumah berdinding kayu yang masih utuh banget. Bintang, Tio cengar-cengir. Justru itu yang bikin menarik. Gue curiga ini semacam desa adat yang ditinggal karena alasan mistis. Gue cuma nyengir, meski jujur mulai agak was-was. Udah masuk kasar, langit juga mulai berubah mendung. Gue ajak Tio buat buru-buru ambil gambar, tapi dia malah santai motret satu persatu sudut desa. Sampai akhirnya, pas matahari mulai turun, pas azan maghrib, mulai sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Kita dengar suara yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Lembut, mengalun dari kejauhan. Suaranya kayak berasal dari arah selatan desa. Waktu itu gue mikir, loh, tadi katanya desa ini kosong. Bintang, Tio langsung semangat. Nah, denger nggak? Itu suara gamelan. Bro, bisa jadi ada pendopo tradisional yang masih aktif. Siapa tahu? Gue ragu, tapi dia udah jalan duluan. Ngikutin suara itu, mau nggak mau, gue ikut. Kami ngusurin jalan setapak yang ditutupi dedanan kering. Arah suaranya makin jelas, tapi yang bikin gue merinding, gamelan itu mainnya konsisten, nggak ada kesalahan nada. Terlalu sempurna buat dimainkan manusia biasa tanpa latihan. Apalagi di desa kosong begini. Bintang, akhirnya kita sampai di sebuah bangunan kayu setengah roboh. Mirip pendopo, tapi kecil. Cuma satu ruangan terbuka dengan lantai kayu dan tiang-tiang tua. Di tengah-tengahnya ada satu sosok perempuan duduk bersila. Dia pakai kebaya putih, rambut disanggul rapi, dan wajahnya menunduk, tangannya di pangku. Dan dia lagi nyanyi. Suaranya gue nggak bisa jelasin. Indah, halus, tapi ada nada sedih yang bikin dada gue sesak. Nadanya bukan kayak nyanyian biasa, tapi lebih kayak mantra. Setiap bait yang dinyanyikan bikin jantung gue makin berat. Mata gue
nggak bisa lepas dari dia. Suasana sekitar mendadak beku. Bintang Kyo malah masih bisa bercanda. Cakep ya, kayak sinden zaman dulu. Mungkin ini yang disebut sinden keramat di cerita-cerita. Gue narik lengan dia pelan. Bro, udah malam, yuk balik. Gue nggak nenak nih. Dia sempat ngelawan, tapi akhirnya nurut. Kita berbalik pelan-pelan. Gue masih nengok sekali lagi ke arah perempuan itu. Dan saat itu, beneran nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, cuma kulit putih polos seperti boneka yang belum selesai dibentuk. Tapi suara nyindenya masih terdengar jelas, seolah-olah suara itu keluar dari kampan. Gue langsung tarik Tio lebih cepat, gas sesekarang. Kita lari tanpa mikir, dedaunan kering berisik di bawah kaki, suara gamelan makin keras, dan entah kenapa, udara makin dingin menusuk tulang. Kayak kita dikejar, meskipun gak ada langkah di belakang. Bintang pas nyampe ke moto, gue udah gemeteran, mesin susah nyala, tangan gue dingin kayak es. Tapi akhirnya berhasil, dan kita kabur dari situ secepat mungkin. Tapi saat ninggalin gapura tua itu, gue sempat nengok ke spion. Gue lihat sosok putih berdiri di tengah jalan setapak. Dan yang paling gila, dia tersenyum, padahal tadi dia nggak punya mulut. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.